Saudara, setelah 25 tahun, Indonesia kembali menjadi tuan rumah MotoGP. Semua fasilitas utama dan pendukung telah rampung. Indonesia siap selenggarakan MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Lintasan balap, race elektronik, pedok sebagai tempat para tim balap untuk mempersiapkan motornya, serta fasilitas pendukung lainnya sudah rampung 100%. Hanya sebagian titik saja yang dalam proses pemolesan. Untuk kesiapan ya, sirkuit sendiri, sirkuit balapan sudah 100% ya, dengan seluruh pendukungnya, baik itu racetrack, kemudian race elektronik, pedok, semuanya sudah 100%. Fasilitas sudah siap, masyarakat bersemangat menonton MotoGP 2022 meski baru dimulai pada 18 hingga 20 Maret. Area luar sirkuit yang telah dipercantik kini menjadi tempat favorit untuk berfoto. Tidak hanya fasilitas balap yang sudah selesai. Untuk mempermudah proses peliputan, MGPA dan Kominfo bekerjasama mendirikan Media Center Indonesia MCI yang berada di seputar kompleks sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Ada ruang kerja jurnalis dan fasilitas jaringan internet untuk mempercepat proses pemberitaan event Pertamina Grand Prix of Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Ya, besok rangkaian acara MotoGP 2022 mulai digelar. Bagaimana persiapan keseluruhan? Mandalika siap menyambut aksi pebalap. Malam ini kita berdialog dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong dan Direktur Operasi dan Inovasi ITDC Ari Prasetyo. Selamat malam Pak Ari, selamat malam Pak Usman. Selamat malam Mbak Lona. Selamat malam Mbak Lona, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Pak Usman. Ini auranya bahagia karena kayaknya udah siap ya, udah ramai sekali jadi perbincangan gitu. Tapi saya mau tanya dulu ke Pak Ari. Pak Ari, meski tadi memang sudah ada paket pembuka, tetapi kan disebutkan masih ada beberapa sisi yang masih harus dipoles gitu. Nah sekarang, apakah semuanya sudah 100% selesai dan siap? Ya, makasih Mbak Lona. Jadi memang kalau kita bicara fasilitas yang terkait race-nya sendiri ya, atau race related, itu sudah 100% selesai. Untuk fasilitas penonton ini sudah 100% selesai. Kita punya 3 kelas, ada yang kelas VIP, ada yang kelas grandstand, dan kelas general admission. Yang kita sedang rapihkan sekarang adalah fasilitas untuk experience ya, jadi experience dari penonton. Jadi akan ada tenda-tenda UMKM. Sampai tadi malam kami masih ngecek terus dan saat ini masih loading ya untuk logistik semuanya. Tapi insya Allah malam ini selesai, kita mulai clearing up nanti kendaraan-kendaraan dan juga orang untuk persiapan besok supaya pada saat penonton datang semua dalam kondisi prima, bersih ya. Dan insya Allah jam 4 besok kami mulai kerja lagi untuk memulai hari yang istimewa besok. Ya, istimewa sekali memang. Cuman tadi disebutkan bahwa fasilitas experience-nya yang belum selesai. Nah kira-kira apakah besok sudah pasti siap semua? Malam ini kami selesaikan, Mbak. Malam ini kami selesaikan. Oke, malam ini diselesaikan. Ini kabar baik untuk penonton yang juga penonton kan maunya experience-nya terpuaskan gitu ya. Saya ke Pak Usman kalau gitu. Pak Usman, Anda sempat mengatakan bahwa Pertamina Grand Prix ini menjadi nation branding. Nah, kira-kira bagaimana upaya kita mewujudkan itu? Jadi ramainya nggak cuma sekedar ramai, tapi memang di mata dunia itu melihat Mandalika. Ya, saya kira peran media menjadi penting untuk nation branding melalui penyelenggaraan MotoGP Mandalika ini. Karena itu kami betul-betul mencoba mengorkestrasi komunikasi publik MotoGP Mandalika antara lain melalui penyediaan media center yang akan mempermudah teman-teman media untuk melakukan peliputan. Bukan hanya peliputan event balapannya, tetapi juga tadi experience-nya, sisi-sisi lain yang bisa diangkat oleh media. Jadi selain nation branding-nya, kita juga ingin mengabarkan kepada masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia internasional bahwa penyelenggaraan MotoGP ini mendatangkan manfaat buat masyarakat, terutama masyarakat di Lombok dan NTB. Jadi ada manfaat secara ekonomi kurang lebih perkiraannya ya 500 miliar, bahkan saya kira
lebih ya, UMKM hidup, hotel-hotel hidup, homestay hidup. Nah, jadi kita ingin menyampaikan kepada masyarakat sekali lagi bahwa kita mampu, ya kita mampu, kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu menyelenggarakan event sebesar MotoGP ini, dan event ini membawa manfaat besar kepada masyarakat. Dan angka tersebut untuk hasil efek ekonominya selama 3 hari? Ya, selama 3 hari dan sebelumnya juga ya, karena iya. kalau kita lihat bisa lebih dari 500 miliar. Nanti akan dihitung betul-betul pasca MotoGP Mandalika, karena ada manfaat-manfaat tidak langsung, misalnya perbaikan infrastruktur. Oke. Di bandara, di jalan-jalan, ya jadi bagus jalan-jalan menuju lokasi. Ini kan juga sebetulnya manfaat ekonomi dari sisi transportasi. Belum lagi tadi manfaat buat masyarakat, homestay-nya disewakan kepada penonton misalnya, kemudian UMKM, ya dan lain-lain, kuliner juga. Nah, ini manfaatnya sangat besar sekali. Ya, kalau MCI itu berarti nanti khusus untuk wartawan Indonesia aja, Pak, dari kita? Oh iya, kita terbuka siapapun wartawan, baik lokal, nasional maupun internasional, bisa menggunakan fasilitas Media Center Indonesia yang dikelola Kominfo secara cuma-cuma. Ya, kami harus menyampaikan bahwa cuma-cuma, karena beredar di media sosial ya bahwa Media Center mengungut biaya, katakanlah itu untuk internet. Ya, Media Center Kominfo bisa dipakai oleh teman-teman media secara cuma-cuma. Ya, dan lagi selain dari MCI dan juga wartawan Indonesia maupun luar negeri, publikasi juga tampaknya makin mudah ketika ini para pebalap juga rajin sekali ya upload kegiatan mereka di Lombok begitu. Sangat membantu media sosial para pembalap. Di endorse gratis ya, Pak? Iya, sangat aktif. Oke, saya ke Pak Ari kalau begitu. Pak Ari, tadi kan disinggung juga sama Pak Usman bagaimana rumah-rumah warga diubah nih jadi hotel dadakan gitu. Nah, pertanyaannya saya sebenarnya berapa banyak kapasitas penonton yang nanti akan diterima? Lalu kemudian sampai sekarang apakah semua kebutuhan untuk tempat menginap itu sudah terpenuhi? Ya, jadi terima kasih ya Mbak. Untuk hari ketiga, sebagaimana waktu itu di press con-kan oleh Bapak Menteri BUMN, untuk hari ketiga kita sudah sold out kira-kira hampir 2 minggu yang lalu. Jadi ada 63.000 nanti calon penonton yang akan datang ke sirkuit Mandalika untuk menikmati pertandingan di hari ketiga, yaitu hari Minggu adalah race day-nya. Di hari kedua ada 30 ribuan ya orang yang sudah confirm untuk nanti hadir, dan juga di hari pertama ada kurang lebih 10.000. Jadi ini dan angka ini bertumbuh terus karena memang di hari day of the event-nya kita masih tetap menjual tiket. Dan bicara mengenai akomodasi, saya pikir ini ada berbagai upaya yang sudah kita lakukan ya. Dan tentunya akomodasi ini kan bentuknya macam-macam. Ada yang bangunan gitu ya, dari mulai hotel, homestay tadi disinggung, dan juga ada bangunan-bangunan lain, termasuk asrama haji, bangunan rusunawa yang kita convert menjadi tempat menginap misalnya. Atau juga ada tenda. Jadi tenda ini kita kerjasama waktu itu, inisiasi dari Kemenparekraf, ada beberapa partner-partner yang mereka menyiapkan tenda-tenda yang temporer, dan ini digunakan oleh para penonton nanti. Dan seru banget karena memang banyak komunitas-komunitas dari Surabaya, dari Jakarta, Bandung yang akan datang. Mereka naik motor dan mereka menginap di tenda-tenda. Dan terakhir ada tambahan akomodasi dari Pelni, kerjasama dengan Pelni. Jadi ini akomodasi yang sifatnya terapung gitu ya. Dan ini menambah kapasitas dari akomodasi. Mudah-mudahan ini cukup ya untuk memeriahkan 3 hari ke depan, dan mudah-mudahan semua penonton mendapat experience yang maksimal dari pertunjukan MotoGP nanti.